Allah mampu memberikan keindahannya pada siapapun yang dikehendakinya. Dan setiap langkah manusia akan membentuk sebuah cerita, entah itu baik atau tidak. Itu hanya soal persepsi kita yang berbeda-beda. Cerita langkah kali ini memberikan hal yang luar biasa bagi saya. Betapa magicalnya saya bisa berada di dataran tinggi, merasakan pagi dengan basahnya bunga abadi, menjamah Celcius rendah, dan mengukir langkah pertama. Ada Warawiri. Jadi ini tuh pendakian pertama gua, yaitu ke Gunung Gede. Bagi gua sendiri yang pertama kali mendaki Gunung Gede ini, untuk awal-awal tuh masih biasa aja ya treknya, didominasi oleh tanah dan bebatuan dan perkebunan warga gitu. Dan untuk ke pos satunya pun itu lumayan cukup dekat, gak butuh waktu lama. Dan yang pas pertama kali gua pikirin pada waktu itu, kok serame ini gitu. Padahal kita ini mau ke hutan, bukan ke taman hiburan. Mungkin karena weekend juga, jadi banyak orang-orang menyempatkan waktu liburnya itu untuk mendaki gunung. Halo guys. Siapa ini? Kok kita ketemu di sini ya? Inget gak sih yang itu? Grup kita masih ada kan yang Ada. 5 CM? Halo guys. Halo guys. Halo guys. Halo guys. Iya, halo guys. Halo penduduk, halo guys. Ayo kita nanjak bareng dong. Iya. Ketemu orang Depok. Depok guys. Nah, gua mau sedikit cerita. Jadi pendakian kali ini tuh gua ikut open trip yang diadain oleh Mas Aldi namanya. Bareng Warkop Warawiri. Dan kebetulan gue kepengen banget tuh nanjak waktu itu ke Gunung Gede sampai bikin story di WhatsApp. Gayung bersambut diajakin lah sama Fidel yang udah lebih kenal dulu sama Mas Al. Kenapa gua mau ikut? Kenapa enggak gitu? Gua pikir ketika gua ikutan open trip pastinya hampir seluruh peserta itu gua nggak kenal. Jadi ketika mendaki itu bukan hanya mendapatkan indahnya sebuah gunung, tapi gua juga bisa mendapatkan banyak cerita, pengalaman, dan banyak relasi tentunya dari orang-orang yang belum gua kenal sebelumnya. Nah jadi gua mikir kayaknya bakalan seru nih nanjak bareng teman-teman yang gak gua kenal sebelumnya, apalagi mereka dari berbagai daerah di Indonesia. Jadi ya udah kata gua, ayo gua ikutan open trip ini gitu.
Menurut gua sendiri untuk jalur pendakian Gunung Gede Pia Putri ini dari pos 1 ke pos 2 dan pos 2 ke pos 3 itu lumayan cukup mudah karena masih terbilang cukup landai lah ya, tidak memakan banyak waktu juga. Tapi pada saat gua waktu itu terbilang lama karena cukup ramai juga mungkin, jadi tempo dan ritme jalan kami menjadi pelan dan menyesuaikan. Fidel. Nek. Captionnya maaf bukan wibu tapi soalnya wibu anjir. Gue mau banget videonya dari belakang gitu. Nah, setelah dari pos 3, gua baru menemukan tantangan berupa trek yang mulai menukik tajam dan trek terpanjang yang ada di Gunung Gede. Gua sempat mikir, ini kapan sampainya? Sampai-sampai gua udah malas merekam perjalanan. Namun gua berusaha nge-push diri gua sendiri pada waktu itu. Jadi, perjalanan dari pos 4 ke pos 5, pos 3 ke pos 4, gue sendiri mau ngepush limit gue, ceritanya cuman capek. Dan ini tuh udah kelihatan dari sana kabut-kabut, kayaknya udah semakin dekat sama pos 5. Bentar lagi sampai Surken. Pada saat itu di pertengahan menuju pos 4 ada salah seorang perempuan dari peserta open trip juga, yaitu Mawa namanya, yang ngepush sendiri saat itu. Karena rombongan yang lain masih di bawah dan banyak istirahat mungkin, jadi kami berdua jalan beriringan. Karena dari seluruh peserta perempuan, cuma Mawa yang ngebet dan ngebut untuk ingin cepat sampai ke pos 5. Ketika gua lihat vegetasi pohon mulai minim dan tidak lagi lebat, feeling gua semakin kuat. Sebentar lagi kita akan segera sampai ke pos 5. Dan pada akhirnya terlihat dari kejauhan, plang pos 5 terlihat. Gua udah gak sabar waktu itu ingin merasakan seperti apa suasana di alun-alun Surya Kencana pada saat itu. Setelah menunggu sekitar 30 menit lebih mungkin, menunggu rombongan lain di pos 5, akhirnya kita masuk ke padang sabana yang sangat luas yang disebut alun-alun Surya Kencana. Halo, mau Rasid di sini. Sebenarnya telepon.
Sekarang sore ini sekitar pukul 17 lewat, sedang berada di Surya Kencana, tepatnya di bagian baratnya. Suasana di sini sekarang dingin banget, makanya pakai ginian. Asli dingin banget. Tapi gue bersyukur bisa sampai ke sini, dan ini pertama kali gue bisa menginjakkan kaki gue di alun-alun Surya Kencana. Dan di depan gue udah ada sunset yang menunggu, matahari yang akan terbenam. Mana bang sunsetnya bang? Iya, sebelah sana. Dan wow, pada saat itu gue gak bisa merangkai kata lagi sih. Yang ada di pikiran gue saat itu, akhirnya gue bisa merasakan dan bisa menginjakan kaki di alun-alun Surya Kencana. Dan ternyata seindah ini. Pokoknya itu adalah pengalaman yang sangat berkesan untuk gua. Sekarang kita mau menuju Surya Kencana bagian barat. Di sini pusatnya, tepatnya di sana di depan akan ada sunset. Udaranya di sini dingin banget.